Tadi sudah Nah, dijelaskan ya tiga hal ini ya. Nah, jadi tolong sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman semuanya, tolong teman-teman semuanya bisa memegang tiga hal dalam pengadaan. Ada tujuan ya, tujuan yang paling utama ini nih ya, value for the money ya, tepat kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Kemudian bisa memegang prinsip pengadaan ya. Ada hal-hal yang nanti agak meragukan atau bahkan ada inovasi, ada diskresi, kembalikan semua juga ke prinsip dan tujuan. Dan terakhir ini etika ya jangan sampai dilanggar ya. Jangan sampai dilanggar ini etika ya, karena kalau sudah ada pelanggaran etika, mau secanggih apapun, sebagus apapun spek kita, HPS kita ya, nah, kalau ada pelanggaran etika tentunya tadi tidak akan sampai ya ke tujuan pengadaan kita ya. Tadi dicontohkan seperti tadi apa dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau kita apa tidak beretika, hal yang benar pun ya pasti tidak akan dapat tersampaikan dengan baik. Itu ya sebagai awalan ya, sebagai awalan ya. Oke, bentar saya stop screen sebentar. Oke itu ya terkait dengan tiga hal yang harus kita benar-benar pegang teguh dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Apa kalau kita tidak memegang hal itu, tentunya ya hasil pengadaannya akan jauh dari harapan, ya. Bahkan bisa menjadi rusak ya, bisa menjadi musibah bahkan bagi diri kita pribadi. Oke, oke kita masuk ke materi ya, masuk ke materi terkait dengan spesifikasi. Selanjutnya kalau belum muncul, tolong apa open mic aja ya. Saya nggak bisa baca chat ketika di. Oke, saya izin share screen kembali. Oke, mohon konfirmasi apakah sudah terlihat slide-nya? sudah, Pak. Oke, terima kasih. Nah, ini kita menyusun spek teknis ya atau KK. Ini ada istilah spek dengan KK ya. Nah, ini KK itu ada dua ini ya suka dipakai di dua tempat ya. Jadi KK itu kerangka acuan kerja ya, bisa diartikan sebagai spesifikasi teknis, namun pada konsultan ya. Jadi spesifikasi untuk konsultan itu suka disebut dengan KK, disebut dengan istilah kerangka acuan kerja. Tapi penggunaan KK juga bisa untuk ini, untuk di perencanaan. Jadi ada kerangka acuan kerja kegiatan, tuh ada KK kegiatan yang besarnya. Nah, itu yang dibuat oleh PAKPA tuh ketika inisiasi awal kegiatan tuh di perencanaan. Nah, itu dua dua penggunaan KK, dua penggunaan istilah kerangka acuan kerja. Jadi bisa pada tahapan perencanaan awal ya, KK kegiatan secara global ya. Kemudian ada KK yang untuk persiapan pengadaan. Nah, KK untuk persiapan pengadaan adalah spesifikasi teknis juga untuk jasa konsultan seperti itu istilahnya ya. Oke. Nah, apa spesifikasi teknis? Jadi spesifikasi teknis ya dengan beberapa definisi ya, namun pada intinya sebetulnya spesifikasi itu kalau bahasa ini bahasa umum lah ya, bahasa saya pribadi. Jadi ya spek teknis itu adalah ya penjelasan detail ya terkait kebutuhan. Jadi user itu kan punya kebutuhan tuh, apa kebutuhannya, apa persyaratan-persyaratannya, requirement-nya apa. Jadi user pengguna itu misalkan butuh komputer, butuh laptop, ya kan? Laptop untuk apa? Untuk misalkan untuk desain grafis gitu kan. Nah, itu masih bahasa dari user, masih bahasa awam, ibaratnya masih bahasa pengguna. Nah, spek teknis itu adalah bagaimana tadi apa persyaratan-persyaratan atau requirement kebutuhan dari user tadi dituangkan ke dalam bahasa yang bisa dipahami oleh semua pihak, termasuk para pelaku usaha atau nanti para peserta pemilihan ya. Nah, itu bahasanya nanti bisa dengan apa ada standarisasi, ada langsung dengan merek gitu kan,
ada dengan komposisi, nah cara penuangannya nanti kita lihat. Tapi intinya ya ini sebagai media komunikasi kan ya agar kebutuhan dari user itu dengan dituangkan ke dalam spesifikasi bisa dipahami, bisa sama semuanya. Oh, yang dibutuhkan oleh user tuh laptop ini gitu kan. Kalau misalkan kalau dengan merek, oh yang dibutuhkan user itu adalah misalkan kalau mobil, oh mobil apa, misalkan mobil listrik Hyundai, misalkan tipe sekian, udah sama semuanya. Nah, mungkin user asalnya tidak nyebut merek, asalnya oh saya butuh mobil listrik yang apa kapasitas sekian, yang bisa ditumpangi sekian orang, misalnya seperti itu. Nah, nanti dituangkan dalam spek. Nah, nanti dalam speknya bisa menyebutkan merek, bisa menyebutkan komposisi, bisa dengan spek terus detail, ya, bisa dengan sampel, ya. Intinya sebagai komunikasi memberikan informasi kepada pelaku usaha ataupun nanti peserta pemilihan ataupun ke Pokja juga ya, ke pejabat pengadaan juga agar semuanya punya pemahaman yang sama. Ya nanti hasilnya tuh ya sama, jangan sampai nah kalau speknya nanti tidak benar, speknya tidak baik ya, itu nanti misalkan user itu misalkan saya user mau bikin ayunan ya, ada tuh suatu gambar yang apa menunjukkan user butuh ayunan katanya. Dalam gambaran user, ayunan itu misalkan pakai talinya dua digantung di apa di batang pohon misalkan gitu ya, bawahnya pakai apa besi atau gimana gitu ya. Nah, ternyata apa gambaran user kalau speknya tidak jelas, tidak bisa dipahami, tidak bisa sepaham semuanya, nanti ternyata yang dibuatkan ayunannya ternyata talinya cuma satu misalkan. Terus dudukannya pakai ban, gitu, pakai ban mobil misalkan. Ternyata berbeda gitu kan. Nah, mungkin karena dalam penuangan kebutuhan ke dalam spesifikasi itu tidak menjadi satu kesepahaman oleh semua pihak. Nah, jadi spek itu ya adalah ya tadi penjelasan detail ya dari kebutuhan user ya, apa persyaratan-persyaratannya, kerekonomiannya, nah, sehingga bisa sepaham semuanya nih sama ya, memiliki pemahaman yang sama ya. Nah di sini perannya sebagai media komunikasi kan ya, agar semuanya memiliki pemahaman yang sama bahwasannya kebutuhan user itu adalah produk A, produk B, produk seperti ini, seperti itu. Oke? Nah, kemudian nanti spek akan digunakan sebagai alat evaluasi juga tuh bagi Pokja ya dalam menilai penawaran ya bagi PPK juga nanti ketika dalam apa pelaksanaan pekerjaan ya. Jadi pembanding ya. Pembanding ini ya untuk menilai tadi ya mengevaluasi dari penawaran dan menilai mengevaluasi dari hasil pekerjaan. Nah, itu konsep awal dari spesifikasi ya. Jadi pada intinya ketika membuat spek itu ya apa jangan sampai kopas dari yang sudah beredar ya, jangan membenarkan kebiasaan lah tapi membiasakan yang benar. Yang benarnya adalah tadi gimana caranya kita membuat spek itu semuanya sama ya, sepaham bahwasannya yang dibutuhkan itu adalah seperti ini. Dan jadi antara yang dibutuhkan dengan nanti yang diadakan ya, dieksiskan barangnya gitu kan, barang atau produknya itu sama ya. Nah, tentunya itu sesuai dengan tujuan pengadaan yang utama tadi ya, value for the money ya. Nah, tadi dalam menyusun spek itu bagaimana kualitasnya, berapa kuantitasnya, waktunya kapan dibutuhkannya, gitu kan ya, lokasinya di mana, ya, kemudian penyedia yang bagaimana. Nah itu konsep awal dari spesifikasi. Oke, ini di Perpres ya, tapi sebelum ke Perpres ini dulu nih. Ini adalah di Perpres ini ketentuannya. Nah tapi melanjutkan konsep awal tadi terkait spek ya. Nah ini dalam menyusun spek teman-teman semuanya harus bisa paham ya bahwasannya ada komponen minimal nih, ada komponen minimal yang harus ada dalam spek tadi untuk menuangkan kebutuhan tadi. Nah minimalnya ya, sebetulnya kembali lagi ke tujuan ya. Makanya apa tadi di awal kan saya ingatkan pengadaan harus sesuai ke tujuan. Nah tentunya dalam membuat spek juga
kita harus melihat juga di tujuan. Nah, sebenarnya sama dengan tujuan awal ya, tujuan prioritas utama pengadaan kita, yaitu tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, lokasi ya. Kemudian harga dan penyedia. Kalau harga nanti di harga perkiraan ya. Oke, dan penyedia juga nanti ada di proses persyaratan kualifikasinya ya. Nah, untuk di dalam spek, nah pertama nih ada nih komponen minimal ya, minimalnya nih bisa lebih ya sesuai kebutuhan. Nah, minimalnya ada spesifikasi mutu. Nah, ini sesuai tujuan tadi harus tepat kualitas. Nah, ini untuk menuangkannya tadi agar sepaham ya. Kalau memang itu bisa menyebut merek, sebutkan saja mereknya apa, tipenya apa gitu kan. Kita butuh komputer, kata user tuh komputer buat multimedia, buat desain grafis. Ya, nanti kalau memang itu kebutuhannya untuk rendering, video editing, ya sudah, berarti kita sebutkan misalkan, oh Apple, MacBook, misalkan gitu ya. Karena kan yang paling handal untuk mengelola grafis kan, itu operating sistemnya pakai iOS kan, oh, berarti udah Apple, MacBook, misalkan seperti itu. Udah langsung nyebut merek, tipe sekian, udah selesai, sama sepaham semuanya. Bahwasannya kebutuhan dari user yang asalnya bahasanya butuh laptop, komputer untuk editing video, untuk multimedia ya, untuk publikasi misalkan gitu ya, untuk video ya. Nah, itu dibuat speknya dalam kualitasnya dalam bentuk merek seperti itu ya. Sebutkan mereknya apa. Nah, kalau tidak bisa nyebut merek ya, nah, nanti ada pilihan lain, mungkin bisa standarisasi. Standarisasi ini kalau memang di industrinya, di bisnisnya, memang sudah ada standar-standarnya tuh. Misalkan, wah saya butuh alat ini, speaker ini, misalkan bikin ada sound system ya. Sound system ini harus kuat, tahan banting, tahan air, tahan debu misalkan. Karena ini akan dipakai di outdoor misalkan seperti itu kan. Nah, itu kan bahasa user, bahasa kebutuhan. Nah, nanti dalam membuat speknya, oh kita bisa buat dengan standarisasi nih. Karena kan untuk yang tahan banting, tahan debu, tahan air, itu kan ada military standar tuh, IP sekian, IP sekian. Nah, itu silahkan tuh cari standarnya tuh. Ya, tuangkan standarisasinya apa agar bisa sesuai dengan kebutuhan dari user seperti itu. Ya. Atau kemungkinan lain kita bisa menggunakan sampel kalau spesifikasi atau kebutuhannya itu susah untuk dijelaskan dengan kata-kata ya. Jadi udah langsung aja dengan apa? Contohnya begini, misalkan kita mau bikin seragam PNS ya. Itu kan warnanya kan warna kaki, tapi warna kaki itu kan ada yang hijaunya hijau tua, ada hijau muda, bahkan mungkin bisa hijau dangdut juga gitu ya. Bisa buta warna sih kadang tidak bisa membedakan antara hijau-hijau itu ya. Nah, tapi ya kalau seperti itu ya bisa kebingungan menuangkannya, ya udah ambil aja sampelnya. Ini nih yang hijaunya seperti ini misalkan ya, atau coklatnya seperti ini. Nah, kan seperti kita mau ke tukang jahit kan, tukang jahit karena suka motongin ya, set sampelnya kan seperti ini ya, tempelin di kertasnya kan, nah, itu sampel. Jadi pokoknya saya pingin barang seperti ini, nah, contohnya sampelnya. Nah, itu tidak perlu jelaskan, tinggal dilihat sampelnya saja gitu kan. Nah, sepaham semuanya bahwasannya barangnya seperti yang dicontohkan, seperti yang ada sampelnya seperti ini. Gitu ya. Atau kayak sederhananya seperti apa yang jualan kue kering ya, kastengel, nastar, putri salju, coklat mede ya, nah, segala macam ya. Nah, itu kan suka ada tuh sampel kan testernya ya. Nah, daripada si penjualnya itu menjelaskan ini apa pakai terigu apa, menteganya Wisman apa, terus apa adonannya bagaimana, ya sudah kasihkan aja nih sampelnya dirasakan sendiri. Nah, udah tidak perlu banyak kata-kata, cukup dengan sampel, dengan tester. Nah, ini sama sepaham. Oke, mantap, enak seperti itu contoh. Atau kita, nah ini yang nomor 4 ini yang sering banyak digunakan yang di lapangan, yaitu spesifikasi teknis ya, detail ya, spek detail ya. Spek detail itu apa yang rinci ya, rinci biasanya produk dari konsultan itu ya. Dan ini kadang menjadi salah kaprah ya. Kayak tadi komputer, sebetulnya kalau kebutuhannya sudah jelas dan bisa memang kebutuhannya bisa mengarah ke satu merek tertentu dan sebetulnya tinggal langsung nyebut merek,
bahkan dirinci lagi, dibuat spek teknis detail. Oh, setara ini gitu kan. Oh, i7 oh, RAM sekian, hard disk sekian gitu kan. Oh, panjang lebar, padahal ya kebutuhan yang detail tadi sebetulnya ya merek ini, merek A, ya udah, misalkan MacBook Pro sebetulnya ya udah MacBook Pro aja sebutin, tidak perlu panjang lebar detailnya gitu kan, seperti itu. Nah, tapi kalau memang kita harus menyebut apa secara rinci, secara detail, kemudian user PPK tahu apa kebutuhannya. Mohon maaf ini nih apa meetingnya di dapur nih ya, jadi anak saya sambil beres-beres piring nih, kalau ada kresek-kresek mohon dimaafkan ini ya Bapak ya, sebenarnya cukup terdengar ya, aman ya. Nah ini kalau usernya tahu secara detail ya pelan-pelan atau ya kalau usernya sudah tahu secara kebetulan secara detail ya apa yang dimau gitu ya. Saya ingin bentuknya ukurannya sekian kali sekian ya, tingginya sekian, kekuatannya sekian, kedalamannya sekian, ya silahkan tuangkan dalam spesifikasi teknis detail seperti ini. Ya, biasanya untuk konstruksi itu ya, hasil perencanaan detail dari konsultan tuh ya, itu kan rinci kan apa yang dimau, ada gambar segala macam, itu spek teknis ya. Namun ya kalau bisa dengan merek, standarnya sudah ada atau bisa langsung dengan sampel ya, kenapa harus mendetail berlembar-lembar banyak panjang lebar kan, kalau bisa dengan merek, standar ataupun sampel ya. Tapi kalau memang kita butuh detail, user tahu apa yang diinginkan, dibutuhkan, ya silahkan gunakan spek teknis detail. Contohnya tadi apa kita mau bikin konstruksi bangunan, kita gunakan konsultan, ada konsep perencana, hasilnya perencanaan bangunan gedung dengan tadi detail ya, bagaimana bangunannya, gambarnya bagaimana, bahan-bahannya apa segala macamnya, itu spek teknis nomor 4. Oke, kemudian bisa juga kita menuangkan kualitas dalam spesifikasi komposisi apabila memang dalam produknya itu harus betul-betul presisi ya, harus betul-betul presisi ininya apa bagian-bagian komponen-komponen ataupun komposisi dari apa zatnya, dari bagiannya. Misalkan air sekian persen, tepung sekian persen, ya, semen sekian persen. Mau bikin apa? Tepung pakai semen ya. Bikin kue lah misalkan jangan semen, tepung sekian persen, mentaganya sekian persen. Nah, itu komposisinya harus betul presisi ya. Kalau atau dalam catering tuh ya, proteinnya sekian gram, kalorinya sekian gram ya. Apa sayurannya, buah-buahannya sekian gram. Nah, itu kita bisa tuangkan dalam spesifikasi komposisi. Kalau memang kebutuhan kita ya harus tadi harus apa presisi ya, harus presisi. Harus presisi. Nah, silahkan tuangkan dalam komposisi obat, nah terutama obat ya, paracetamol sekian, amfetaminnya sekian, nah, itu tuangkan dalam spek komposisi. Pupuk ya, pupuk, nah bisa juga. Nah terakhir kita bisa menuangkan kebutuhan user dalam spesifikasi itu dengan kinerja ya, fungsi apa fungsi atau kinerjanya. Jadi kita tidak tidak men-state detail ini harus dengan apa ukuran bagaimana dengan kekuatan berapa, tapi intinya misalkan air ini harus kering, pokoknya sampai dapat air, gitu kan? Nah, itu kinerja. Ini jalan harus apa mulus dalam 5 tahun, nah kinerja berarti itu kan. Tidak perlu dirinci ini bagaimana memeliharanya, memperbaikinya, ya intinya terserah gimana caranya, ini kinerjanya kita peroleh. Nah ini spesifikasi kualitas. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman semuanya dalam menuangkan kebutuhan pertama harus dituangkan dalam spek mutu ya. Ini komponen minimal ya, minimalnya harus bisa dijelaskan tuh kebutuhan, detailkan kebutuhan dari user ini mutunya bagaimana mutunya nih. Nah, ini ada beberapa sudut pandang. Ada ini bisa boleh satu atau boleh tambahan ya. Bisa dikombinasikan, silakan tidak harus satu, bisa dikombinasikan seperti itu ya. Gitu ya. Jadi jelas nih. Ini apa spek mutunya bagaimana gitu kan. Ya, kayak tadi ayunan ya, ayunan. Ayunan kalau sudah ada merek tertentu ayunan ya, misalkan ayunan merek IKEA misalkan gitu ya, tipe sekian ya udah mengarah ke sana. Atau ya apa ada spek teknis detailnya digambarin, oh betulnya seperti ini gambarnya nih, ada 2 tali gitu kan, ininya apa dudukannya pakai besi, nah panjang sekian, tebal sekian, nah, itu berarti spek teknis seperti itu ya. Atau ya kinerja, kalau kinerja ya
Ayunan, ya gimana kinerjanya ayunannya nih, bertahan berapa tahun, bisa mengayun, bisa aman, bagaimana ya. Ya mungkin yang kinerja yang bisa lebih contoh sederhana misalkan kayak jaringan WiFi ya atau AC, pokoknya dapat mendinginkan ruangan sekian derajat. Tidak perlu kita men-state apa AC-nya merek apa, kekuatannya berapa, blowernya, pokoknya ini harus bisa mendinginkan sekian derajat dalam sekian waktu misalkan gitu ya. Atau apa WiFi, intinya harus dapat sekian bar di gedung ini, dimanapun berada harus ada sekian bar. Tidak perlu kita atur di mana titik-titik routernya, kita atur merek routernya apa. Intinya di dalam gedung ada sekitarnya berapa meter harus dapat WiFi misalnya seperti itu. Nah, itu kinerja. Gitu ya. Ini yang pertama nih, komponen minimal. Minimal harus bisa dituangkan kebutuhan user itu ke dalam mutunya, bagaimana nih mutunya. Oke. Nah, tentunya nanti kan kelihatan dari mutu itu selain apa, selain apa ininya, apa kebutuhannya, nanti level-levelnya juga kelihatan ini. Levelnya nih kualitas yang memang kualitas tinggi, kualitas menengah, atau ya kualitas cukup saja. Kelihatan di situ gimana kita menuangkan dalam mutu. Nah, selanjutnya dalam spesifikasi untuk menuangkan kebutuhan, kita juga harus bisa menuangkan berapa jumlahnya nih, ya kan? Berapa jumlahnya, apa satuannya apa, ya satuannya kan nanti ketika kita menyebutkan jumlah itu, saya butuh 1000 apa, ya harus jelas 1000 gram ya, kayak kertas ya, kayak kertas. Hati-hati jangan jangan sampai salah tuh ya, antara apa 100 gram dengan 100 GSM beda itu. Gram square meter, ya kan? Berarti kalau GSM itu apa dalam 1 meter persegi itu beratnya 100 gram, gitu kan? Nah, tapi kalau HPS itu ukuran sekian, atau polio ukuran sekian, 100 gram. Berarti apa selembar ukuran 20 sekian kali 20 sekian itu beratnya 100 gram misalkan, atau yang ada 80 gram lah misalkan ya, biasanya di pasaran kan ada folio kan ukuran 20 sekian, 25, 29 berapa ya, kalau 20 sekian juga hampir 30-an, itu beratnya 80 gram misalkan. Atau GSM itu berarti gram square meter, itu 1 meter persegi, bukan 30 kali 30 bukan, tapi 1 meter persegi, apa beratnya sekian gram. Nah, itu koreksi kalau salah ya, siapa tuh ada yang dari tukang cetak nih ya, bisnis percetakan ya. Langsung pengetahuan saya begitu tuh contohnya. Jadi satuannya jelas harus harus apa nih satuannya nih ya. Gram GSM beda. Atau ini per dus. Dus itu ada berapa berapa isinya satu dus itu. Bisa 12, bisa 24, bisa 6 kan. Nah, kan apa 1000 dus. Tapi dalam satu dus itu berapa isinya? Nah, itu harus jelas tuh satuannya dan volumenya. Nah, itu spesifikasi jumlah. Tuangkan ya. Yang dibutuhkan oleh user itu ada berapa nih, berapa unit. Nah, nanti ya kita harus bisa menuangkan dalam bahasa yang bisa sepaham semuanya tadi kan ya. Bisa sama pemahamannya. Nah, termasuk juga pengemasannya kan tadi, satuannya ya, satuannya, pengemasannya. Kemasan juga tidak bisa sembarangan karena kalau banyak kan itu ditumpuknya berapa dus tuh ditumpuknya, nanti diangkut akan oleh kontainer berapa feet itu kan ada ukurannya tuh 20 feet 40 feet ya. Nah itu ditumpuknya kalau sekian 20 feet 40 feet bagusnya dus ukuran berapa. Nah itu ada tuh ilmunya ya, makanya tanya sama sama ahlinya. Nah itu untuk jumlahnya ya yang lebih detailnya. Ya tapi kalau yang sederhana sih ya, unit lah gitu ya, buah kayak laptop sekian unit gitu kan, seperti itu ya. Kalau sekian buah nanti disangka buah mangga, buah apel ya. Sekian apa ada berapa unit lah gitu kan, seperti itu. Gitu ya. Nah, jumlahnya berapa? Jadi tadi harus ada jelas mutunya, kualitasnya bagaimana, jumlahnya berapa ya. Nah, kemudian ada spek waktu ya. Nah, selanjutnya spesifikasi waktu nih ya. Waktunya kapan dibutuhkannya nih? Kapan dibutuhkannya? Kemudian berapa kali pengirimannya ya?
Termasuk tempat juga nih dikirim kemana, berapa kali kan, pakai apa, pengiriman apa, siapa tahu ada kondisi-kondisi tertentu ya, misalkan apa tadi cara pengemasannya, suhu kadang segala macam, nah, pakai darat, pakai udara, pakai laut, ya, atau pakai gaib, teleportasi gitu ya. Nah, ini sampai waktunya kapan itu dibutuhkannya. Nah, kita harus bisa apa bisa mengakses ya, bisa menilai lah ya. Kalau dibutuhkannya tanggal 17 Agustus, pelaksanaannya sekian bulan, nah, kapan kita harus mulai pemilihan, ya kan? Apa harus penyedia atau bisa cepat lebih cepat dengan swakalola atau bagaimana? Nah, ini makanya yang dibutuhkan oleh user itu bagaimana, tuangkan di sini ya. Jadwalnya kapan, lokasinya di mana, logistiknya bagaimana. Nah, ini spesifikasi waktu untuk minimalnya ya seperti itu. Nah, kemudian satu lagi adalah layanan ya. Layanan ya, misalkan kalau catering, apakah harus ada operator yang menjaga banketnya seperti itu ya. Eh, Tingkat layanan, service level agreement-nya kan, kalau misalkan kayak internet, 99,9% ya, tidak boleh ada down, customer service 24/7 ya, seperti itu ya, atau memerlukan pelatihan, training ya, atau disediakan spare part, pernah jual, ada pemeliharaan. Nah, ini layanan apa yang diperlukan? Dan juga nih, karena sering miss nih ya, dalam spek itu kalau memang dibutuhkan layanan, ya kita tuangkan apa layanannya nih. Kalau rusak harus bisa diservis atau bagaimana. Nah, ini apa yang dibutuhkan oleh user. Atau mungkin yang dibutuhkan bahkan bukan masalah barangnya, tapi layanannya mungkin oleh user itu kita lihat ya. Karena kan kayak komputer yang umum gitu ya. Komputer yang untuk office biasa kan sebetulnya dengan merek apapun bisa digunakan ya. Oh, komputer ini ada cepat rusak atau bagaimana? Ya tentunya tinggal ada layanannya saja ya. Misalkan seperti apa, respon time-nya berapa lama, fix time-nya berapa lama. Kalau ada kerusakan harus ada komputer pengganti dan sebagainya. Nah, tuangkan layanannya ya. Nah, ini teman-teman semuanya adalah komponen minimal dari spesifikasi teknis. Nah, ini teman-teman semuanya kalau jadi pejabat pengadaan, jadi Pokja, ketika menerima spesifikasi dari PPK dalam dokumen persiapan pengadaan ya. Nah, salah satunya ya kita harus melihat ya, sudah terlingkupi belum ini nih komponen minimal dari speknya. Mana nih kualitasnya sudah jelas belum nih, sudah clear belum nih. Ya kalau dalam keilmuan umum pengadaan ya, sudut pandang lain ya, selain komponen minimal, spek itu harus clear ya, jelas jelas apa kebutuhannya nih, mutunya jelas nih, oh ini levelnya ini, kualitas segini, jumlahnya sekian, waktunya kapan, harus jelas nih, clear, concise, konsisten ya. Apalagi ada 5C kalau nggak salah, clear, konsisten, concise, ya, dua lagi saya lupa ya, salah satunya begitu. Oke, nah ini minimalnya ini ya. Nah, dan minimalnya juga harus tadi harus clear juga ya. Jangan ada duplikasi juga, jangan membingungkan gitu ya. Ya kalau dalam satu kata itu harus robust lah, kalau spek itu harus robust. Jadi mantap lah gitu ya. Robust istilahnya. Gitu ya. Jadi dilihat nanti kalau Bapak Ibu jadi PP, jadi PPK, ya jadi Pokja, dilihat spek dari Pokja nih, mutunya sudah jelas belum, tidak membingungkan, levelnya level mana nih, high level, medium level, atau level cukup, bagaimana levelnya, dan dituangkan dalam bentuk apa nih, merek, standarisasi atau apa nih. Kalau kalau dia tidak jelas sebetulnya bisa disikat pakai merek, merek aja sebutin merek kalau sesuai ketentuan merek. Kita lihat ya, kalau ada standarnya daripada panjang lebar ke sana kemari, pakai standar saja. IP 97 military standar misalkan, pakai aja standarnya. SNI sekian gitu kan, gunakan standar. Jumlahnya berapa nih, kalau nggak jelas kan, ini nggak jelas ini satuannya apa ini, gram atau GSM tadi kan, masalah kertas ini nyebutin GSM ya, tapi kalau GSM kan per square meter, masa hanya 100 gram dalam 1 meter persegi kan? Nah, itu kan kebayang 1 meter kali 1 meter berarti hanya 100 gram, tipis sekali. Nah, misalkan mau bikin kalender misalkan ya, mau bikin kalender tapi 100 GSM. Koreksi kalau salah saya lah ini. Betul saya salah juga ya hitung-hitungannya. Tapi kan kebayang 1 meter persegi berarti hanya 100.
tipis sekali kalender itu ya. Apakah setipis itu kalender itu? Apa memang itu kebutuhannya atau salah salah nyebut? Mungkin ini bukan bukan GSM, mungkin apa gram mungkin ya, atau mungkin ini kurang nolnya. Nah itu apa diperjelas tuh satuannya ya, dalam jumlahnya juga berapa nih seperti itu ya. Waktunya kapan dibutuhkannya. Jangan sampai mau bikin kalender ya, kayak ada teman saya tuh ya tuh ya, yang sering berenang juga tuh mau bikin kalender tapi udah tahun barunya udah lewat baru mau bikin, harusnya bikin kalender itu sebelum tahun baru udah selesai ya. Nah itu, nah itu lagi monitor sama sana juga ini ya di Zoom ini. Nah kalau mau bikin kalender ya sebelum tahun baru biasanya udah siap, tahun baru udah dibagikan, nah waktunya itu ya. Nah ya untungnya bukan untuk pemerintah ya, untuk pemerintah nanti sudah timingnya sudah lewat, momentumnya sudah lewat seperti itu. Oke. Kemudian layanan ya, itu juga sering juga dilupakan nih ya. Layanannya apa nih? Kira-kira butuh apa? Silakan tuangkan. Nah, begitu pula untuk PPK ya ini empat hal ini harus muncul ya menjadi minimal kemudian spesifikasi teknis. Oke, ya yang lainnya informasinya masalah keuangan ataupun masalah anggaran, kondisi-kondisi lainnya silakan bisa dituangkan. Tapi minimalnya ada ini. Oke. Nah, ini yang konsep awal ya. Nah, terus di dalam Perpres, di dalam aturan, nah ini di Perpres nih pasal 19 nih. Dalam menyusun spek, ya kita harus memperhatikan kriteria berikut ini nih. Pertama, PDN ya, produksi dalam negeri. Jadi kalau memang kebutuhan kita bisa terpenuhi oleh produksi dalam negeri, maka ya gunakanlah produksi dalam negeri gitu ya. Nah, kemudian ada turunannya lagi sebetulnya. Kalau PDN kalau kebutuhan kita, produk kita, kebutuhan kita bisa dipenuhi oleh apa? Dipenuhi oleh yang sudah ber-TKDN plus BMP minimal 40% ya, sama atau 40%, maka yaitu wajib dipakai itu didahulukan tuh prioritas pertama yang TKDN. TKDN itu tingkat komponen dalam negeri plus BMP bobot manfaat perusahaan. Ya, jangan usah pusing-pusing, lihat aja sertifikatnya ya. Sertifikatnya dari Kemenperin, lihat di website tkdn.kemenperin.go.id, tkdn.kemenperin.go.id. Nah, kita selaku Pokja atau PPK tidak perlu bersusah payah menghitung, kita cukup mengecek di sertifikat di Kemenperin saja. Nah, kalau kebutuhan kita, produk kita yang dibutuhkan oleh user bisa dipenuhi oleh produk yang sudah memiliki sertifikat TKDN, yang mana TKDN plus BMP-nya itu minimal 40% ke atas, maka yaitu wajib dipergunakan sebagai prioritas pertama. Prioritas kedua, kalau memang belum ada yang bisa mencapai TKDN plus BMP 40%, ya lihat yang ya di bawah itu ya, yang minimal punya TKDN 25%. Seperti itu. Ya selanjutnya kalau masih nggak ada, ya minimal ada TKDN-nya atau yang PDN, yang produksi dalam negeri, tapi mungkin belum bersertifikat TKDN, belum dicap lah sama Kemenperin, belum disahkan bahwasanya ini memang komponen dalam negeri sekian persen. Nah, itu terkait ketentuan apa menyusun spek ya. Itu. Kemudian ini yang di Perpres ya, di aturan ya. Jadi apa sesuai dengan tujuan tadi kan, sesuai tujuan tadi kan setelah yang prioritas utama ya, yang value for the money, yang tepat kuantitas, waktu, lokasi ya. Nah, itu kan tadi komponen minimal ya. Nah, kemudian ada tujuan yang lain kan, ada kata kunci PDN. Nah, di sini ketentuan terkait pembuatan spek kita harus apa memperhatikan ataupun menggunakan produk dalam negeri ya. Nah, nanti turunannya produk dalam negeri itu ada terkait dengan PKDN juga ya. Nah, kalau memang kebutuhan kita bisa dipenuhi oleh PDN dan ber-PKDN itu prioritas pertama. Oke. Kemudian yang kedua, produk bersertifikat SNI. Nah, kaitannya dengan tadi yang kemarin minimal ya, dalam kualitas ya, penurunan kualitas ya kalau kita tahu ataupun hasil riset kita, kajian kita itu ada standarnya, ya kita gunakanlah standarnya. Apalagi kalau ada standar nasional Indonesianya, berarti kan produk Indonesia kan, SNI kan, nah, itu gunakan SNI. Tapi kalau memang belum ada SNI, ya minimalnya kita bisa melihat standar industri yang lainnya ya, standar industri yang lainnya ya. Intinya apa kalau sudah ada standarnya kita tidak usah susah payah lagi membuat rincian persyaratan-persyaratannya, ya udah standarnya saja pakai seperti itu ya.
Oke. Jadi ya sebagai ahli pengadaan memang kita harus ahli ya sedikit banyak kita harus bisa mengkaji lah, melakukan riset kecil-kecilan setiap melakukan pengadaan itu. Ya kalau bagi saya pribadi ya menjadi ahli pengadaan itu asiknya seperti itu. Kita bisa belajar terus menerus apa hal-hal yang baru gitu ya ketika ada pengadaan-pengadaan baru. Ya apa ahli pengadaan memang apa bisa tahu tentang pengadaan tapi ya bukan ahli segalanya ya. Ya kita dalam pengadaan segalanya memang butuh pengadaan, tapi ya ahli pengadaan tidak tahu segalanya. Nah, sehingga apa? Sehingga apa? Kita akan bisa terus belajar dari satu pengadaan ke pengadaan lainnya seperti itu kurang lebih. Makanya mohon maaf kalau ada yang bertanya terkait teknis ya. Kayak tadi sore ada yang bertanya dari mana saya lupa tuh DWA ya. Pak untuk pengadaan apa alat obat apa terkait hewan katanya apakah ada pengadaan khusus atau bagaimana ya? Ya saya tidak mengerti ya tentang hewan ya. Ya kalau memang ada aturan tertentu tentang hewan ya ikuti aturan pengadaan di hewan itu. Tapi kalau nggak ada ikuti Perpres seperti itu ya. Ya dalam artian kalau sudah terkait teknis detail masalah produknya ya saya pribadi selaku ahli pengadaan ya tidak mungkin tahu semua ketentuan tentang produk ya kan produk banyak sekali gitu ya. Yang hanya saya baru pelajari adalah itu pun belum sempurna, belum semuanya terkuasai ya dalam hal ya ini menyusun spek ya HPS ya dalam hal tata cara ketentuan pengadaannya saja terkait teknisnya sangat-sangat beragam. Nah, justru challengingnya di sini sebetulnya bagi saya pribadi ya. Tentunya ya kalau ahli pengadaan itu cocoknya bagi yang senang untuk belajar hal-hal yang baru ya memperoleh tantangan-tantangan baru. Tapi bukan tantangan-tantangan gimana ya, tantangan dalam artian tadi banyak ilmu-ilmu baru ya, belajar baru, ilmu baru sehingga tadi bisa banyak kesempatan ya tadi seperti prinsip di awal ya, kalau bagi saya pribadi dengan kita banyak belajar hal-hal yang baru, kita memperoleh ilmu pengetahuan baru, nalar baru ya, tentunya ya akan banyak kesempatan kita untuk berbuat kebaikan yang bisa membahagiakan kalau bagi saya pribadi asiknya di pengadaan seperti itu. Nah, kemudian ketentuan apa membuat spek ada kata kunci UMK Kop ya usaha mikro kecil dan koperasi. Nah, ketika ada kebutuhan dicek nih ini pasarnya ada di mana nih pasarnya ada di mana kemudian dilihat pelaku usaha yang bisa memenuhi kebutuhan ini apakah apa usaha kecilnya ada nggak koperasi ada nggak ya jangan langsung ke pabrikan pabrikan juga ada misalkan menyediakan usaha-usaha besar juga ada tapi ya karena tadi tujuan tadi kan ingat tadi tujuan kan ada UMK Kop juga kan memberdayakan UMK Kop kan nah, sehingga bagaimana caranya kita bisa mengarahkan pengadaan kita ke UMK Kop. Oh tidak adil dong bagi pengusaha besar ya kan kita punya tujuan tujuan tadi kita sepakat adalah memberdayakan usaha mikro kecil. Ya kenapa muncul tujuan itu? Ya kita tahu sendiri kan UMK Kop itu menjadi tulang punggung bangsa juga ya ketika Krismas segala macam usaha mikro kecil koperasi itu menjadi apa? Menjadi apa ibaratnya penyelamat juga ya bagi negara kita ya. Nah, koperasi tapi koperasi ini saya agak ragu ya. Kita itu gimana ya? Koperasi itu sangat-sangat bagus koperasi itu sebetulnya ya sebetulnya konsepnya itu sangat bagus yang dikembangkan oleh Bung Hatta ya koperasi itu ya. Namun sekarang ini memang karena ya ini ya mentalitas budaya kita juga ya budaya gotong royong budaya kebersamaan kita itu menurun ya sehingga ini koperasi itu paling yang maju itu koperasi apa eh, koperasi koperasi pinjam bukan simpan pinjam ya simpannya enggak pinjamnya yang banyak gitu ya bayarnya juga nggak tahu gitu kan seperti itu yang paling banyak begitu tapi akhirnya tutup juga padahal koperasi itu bagus loh itu kalau kita bisa koperasi itu kan kita bisa leverage gitu bisa mengumpulkan banyak kebutuhan kan bisa petani nelayan leverage dikumpulkan kebutuhannya bisa punya volume yang banyak sehingga bisa leverage sehingga dengan apa kebutuhan yang banyak bisa membeli banyak itu sudah punya keuntungan sudah punya apa bargaining power gitu kan. Nah ini bahkan ya karena ya inilah tolonglah makanya nih tahun-tahun politik kita ya kita tuh apa kurang bisa mensikapi perbedaan gitu ya kurang bisa mensikapi perbedaan. Ayolah
kita biasakan, kita menikmati, kita memandang indah ke semua perbedaan sedikit dulu melebar ya. Bahwasannya berbeda itu indah, berbeda itu nggak masalah gitu kan. Ayo kita sama-sama ya itu sama-sama belajar ini di sini kan, sama-sama bersatu, sama-sama memajukan lah gitu ya. Ini nampaknya sekarang kita tuh mengarah budayanya ke budaya tadi berbeda itu jadi lawan, berbeda itu jadi musuh ya di sepak bola aja nah habis-habis itu apa Bobotoh sama The Jackmania ini ya. Aduh. Padahal saya walaupun saya Bobotoh, saya ingin menikmati pertandingan Persija gitu kan. Saya ingin menikmati kalau ada di Jakarta Persija, saya ingin nonton. Tapi karena apa ribut terus kan saya juga tidak berani gitu kan nonton pertandingan apa musuhnya Persib ibaratnya kan karena fanatisme gitu kan cinta yang berlebihan. Makanya kita hidup di tengah-tengah aja lah, golden mean ya, tengah-tengah aja lah. Kita cukup cinta, jangan hianat, tapi jangan juga fanatik. Cukup cinta saja, tapi jangan fanatik. Karena fanatik itu ya bisa berlebihan, berlebihan ya tadi. Ketika ada yang berbeda, jadi bermasalah seperti itu. Nah, jadi ngelantur kemana-mana lah. Ini koperasi ya, maksud saya ini sangat disayangkan. Koperasi ini kalau yang saya kadang lihat di National Geographic gitu ya, ataupun apa ya, kalau nggak salah National Geographic kayak nelayan-nelayan yang di apa di Baltik, Laut Baltik gitu ya, mereka maju itu karena bersatu gitu kan, untuk apa membeli alat-alatnya, mengumpulkan datanya gitu kan, ya walaupun persaingan tapi ya sehat gitu ya, walaupun bersaing dalam mencari ikannya gitu ya, termasuk juga kayak di Australia ya peternak sapi segala macam itu di Jerman juga dia beberapa acara ya di luar itu saya lihat mereka ya bersatu bisa leverage kebutuhannya jadi volumenya besar dia punya bargaining power bisa dapat harga murah kalau kita kan dari dulu kan gitu kan apa petani pupuk gitu kan pupuk susah peternak ayam DOC makan mahal dan seterusnya. Ini padahal koperasi kata kuncinya nih ya. Nah, ini koperasi tidak mungkin bisa maju kalau tadi budaya apa gotong royong, budaya persatuan kita, budaya apa memandang indah perbedaan itu tidak di apa ya tidak menjadi budaya kita ya. Nah, mudah-mudahan lah eh, ya dengan sekarang kan banyak kanal-kanal YouTube yang lebih apa lebih mendidik lah ya. Ya mudahan bisa ya lebih terbuka lah apa masyarakat kita itu sehingga koperasi bisa lebih berkibar lagi. Tidak hanya sekedar koperasi pinjam ya, bukan simpan pinjam, koperasi pinjam, nyimpannya jarang, pinjamnya sering, bayarnya susah, udah tutup lagi koperasinya seperti itu. Oke, selanjutnya terakhir ketentuan menyusun spek yang ada dalam Perpres adalah produk ramah lingkungan. Sama ya semua tujuannya. Jadi intinya ya kembalikan ke tujuan pengadaan tadi ya dan kondak pengadaan dengan prinsip dan menjaga etika ya. Jadi semuanya arahkan ke tujuan pengadaan. Tujuan kan ada ramah lingkungan. Nanti turunannya ramah lingkungan ada aspek lingkungan hidup ya, ada aspek sosial dan ada aspek ekonomi. Ya minimalnya di Perpres sekarang, di kebijakan kita sekarang lebih ke aspek lingkungan hidup lah ya. Kita tahu apa ya dunia apa bumi kan semakin ini ya semakin panas ya pemanasan global es semakin mencair lah ya ya intinya nampaknya isu lingkungan hidup itu gimana ya tidak menjadi viral juga ya jarang menjadi viral ya kemudian tidak menjadi banyak perhatian ya baik di kalangan atas politisi ataupun ya di level masyarakat umum ya padahal ya apa faktor lingkungan hidup ini sangat berperan penting sekali dalam kehidupan kita ya seperti itu ya. Nah ini ketentuan penyusunan spek yang ada di Perpres itu harus memperhatikan PDN, SNI, UMK Koop, dan lingkungan hidup. Oke. Nah, kemudian sumber datanya ya, sumber data bisa dari pengguna, bisa dari industri, bisa dari apa komunitas, dari pengujian-pengujian lab-lab begitu ya, kemudian profesi, pemerintah ataupun SDM pendukung ekosistem pengadaan. Ini cakup jagat lah ya, SDM pendukung ekosistem pengadaan. Kemudian satu ketentuan lagi terkait penyebutan merek mana ya sebentar. Penyebutan merek.
Dan merek kok nggak ada nih. Saya lihat ke perpresnya dulu. Oke, sebentar monitor dulu. Masih aman kan ya? Jaringan ini masih terdengar suara saya? Saya aman ya? Suaranya mana? Aman, Pak. Aman, oke. Aman, Pak. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke ini ketentuan terkait penyebutan merek ya. Ketentuan penyebutan merek di Perpres di pasal 19 itu juga ada mana Perpresnya ya. Nah, ini di pasal 19. Jadi tadi dalam menyebutkan kualitas kita kan boleh menyebut merek kan ya, boleh menyebut merek, tapi penyebutan merek di dalam ketentuan pengadaan barang jasa pemerintah itu dibatasi ya, dibatasi. Kapan kita boleh menyebut merek? Nah kalau ini nih, nah ini pasal 19 ya, dalam penyusunan spesifikasi atau KAK untuk konsultan dimungkinkan. Jadi sebetulnya bukan 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 haram ya. Ini ada stigma juga, stigma atau apa ya? Ya bahwasannya ya ketakutan lah bahwasannya seolah-olah merek itu menyebutkan merek itu diharamkan dalam pengadaan pemerintah. Tidak haram ya. Bahkan dalam survei untuk membuat spek ya kita bisa menggunakan kata kunci merek ya dalam surveinya. Tapi untuk menuangkan spek mutu ya tadi kan komponen minimal salah satu adalah mutu itu dengan merek. Nah, ini kita boleh menyebut merek kalau produk kita adalah komponen ya, komponen barang jasa. Komponen itu misalkan ada robot ya, komponen-komponen utamanya misalkan power supply-nya ya. Kemudian kalau di ruang operasi kan ada komponen untuk display, komponen untuk print out, untuk scanning dan sebagainya. Itu komponen barang jasa. Atau suku cadang, spare part ya sebagai cadangan. Cadangan apabila dari bagian-bagian part-part atau dari komponen tadi ada yang rusak, jadi dicadangkan ya. Itu silahkan. Ya, karena kan kalau suatu produk merek tertentu tentunya cadangannya ya harus dari merek tersebut kecuali kalau memang sudah ada universalnya ya sudah ada bisa universalnya ya tapi ya kalau belum ada universalnya tidak bisa memenuhi kebutuhan ya harus merek yang sama ya sebut mereknya oke kemudian bagian dari satu sistemnya sudah ada misalkan ada eh, PJU yang dengan terintegrasi dengan smart city gitu ya. Nah ini ternyata semua manajemen itu dikontrol dalam termasuk sistem smart city tadi sehingga mati hidup jam sekian pengaturan dayanya monitoringnya ya kecerahannya itu ada di control room lah seperti itu. Nah, itu kalau sudah terintegrasi ya sistemnya karena misalkan sistemnya itu hanya bisa mendetek merek tertentu dalam penerangan jalan umum tersebut PJU itu ya karena kalau yang lain mungkin belum smart ya masih bodoh ya belum smart belum ada ibaratnya sensor-sensornya sehingga hanya bisa merek-merek ini ya yang punya sensor punya IC integrated circuit ya sirkuit yang bisa nyambung dengan sistem smart city tadi. Nah, mau tidak mau kita nyebut merek gitu ya. Ini merek penerangan jalan umumnya harus merek A, merek B. Ya, kalau merek yang lain tidak bisa karena tidak bisa nyambung dengan sistem smart city misalnya seperti itu. Karena ya belum ada IC-nya atau belum ada sensornya atau belum ada komponen tertentu ataupun teknologi tertentu yang bisa connect dengan tadi smart city tersebut. Contohnya seperti itu ya atau barang jasa yang sudah ada ya dalam katalog elektronik ya atau toko daring. Jadi itu silahkan bisa nyebut merek ya kalau memang sudah ada. Tapi tentunya sesuaikan dengan kebutuhan kita ya apa kebutuhannya ya dan tentunya ada semacam ya justifikasi lah kenapa kita butuh merek ini seperti itu ya ya sesuai dengan kebutuhan ya tadi lah contoh sederhananya kalau memang kita butuh komputer laptop multimedia video editing rendering ya itu kita terus barangnya sudah ada dalam katalog elektronik misalkan Apple tadi MacBook tadi ya sudah sebut merek misalkan kita butuh Apple MacBook Pro sekian gitu ya udah sebutkan saja mereknya karena memang yang bisa memenuhi kebutuhan kita itu dan sudah ada dalam katalog elektronik selesai sudah
kita sebutkan mereknya ya. Nah, itu ketentuan dalam penyusunan spesifikasi yang ada dalam Perpres 16 tahun 2018 ya, di pasal 19 dan perubahannya ya, dan perubahannya termasuk ya. Oke. Kemudian apalagi? Nah, kalau KAK, nah ini ada KAK ya. Nah, istilah KAK ini spesifikasi konsultan. Sebetulnya kan konsultan itu kan tenaga ahli ya. Saya nemu. Konsultan itu kan brainware kan tenaga ahli ya. Apa kebutuhan penasehatan gitu ya, supervisi perencanaan kajian ya, itu kan konsultan yang mana di dalamnya komponen utamanya tenaga ahli sebetulnya kan komponen utamanya. Nah sebetulnya ya penumangan spesifikasi konsultan itu yang paling utamanya itu adalah bagaimana menuangkan spesifikasi dari tenaga ahlinya, pendidikannya apa, kemampuannya apa, sertifikasinya apa, soft skillnya apa, misalkan kemampuan bahasanya apa. Nah, itu spesifikasinya tenaga ahli itu yang paling penting. Nah, cuman konsultan itu kan ibaratnya kalau produk itu produk seperti produk belum jadi ibaratnya kan, itu produk yang harus di ada prosesnya, bahkan custom juga mungkin seperti itu ya. Kalau barang kan biasanya produknya udah banyak barang sudah jadi ya. Memang ada juga barang yang custom, tapi kan banyaknya barang itu ready stock, siap ya gitu kan, sudah jadi biasanya. Nah, tapi kalau konsultan itu biasanya ya secara umum itu adalah proses itu kan, ada inputnya apa, ada prosesnya apa, ada hasilnya apa, outputnya apa. Inputnya misalkan harus mengumpulkan data secara kuantitatif, survei dari populasi sekian, gitu kan ya. Itu inputnya. Ada tenaga ahlinya apa, nah itu kan. Kemudian metodologinya bagaimana prosesnya tuh, tata cara samplingnya, tata cara pengambilan datanya, tata cara pengolahan datanya menggunakan aplikasi apa, gitu kan ya. Kemudian terakhir bentuk outputnya apa, apakah laporan, dalam laporan harus ada analisa apa saja, harus ada masukan apa saja, harus ada dashboard apa saja. Nah, itu dituangkan semua dalam bentuknya kerangka acuan kerja ya. Jadi uraiannya apa, waktunya kapan ya. Nah ini, nah nomor tiga baru kualifikasi kompetensi tenaga ahli. Namun ya pada intinya KK ini menguraikan tadi, menguraikan proses tadi, menguraikan apa inputnya, prosesnya ya dan outputnya apa seperti itu kurang lebih ya. Nah itu teman-teman semuanya terkait teori yang ada untuk membuat spesifikasi ya, tidak terlalu banyak ya. Nah selanjutnya eh, sebelum ke diskusi, saya ingin memperlihatkan, ya, tadi kan dari slide level 1 ya. Nah, sekarang kita masuk ke slide level 2 nih ya. PPK tipe C ya. PPK tipe C kan sudah bisa membuat spesifikasi nih ya. Nah, ini contoh spesifikasi nih ya di level 2 nih. Spesifikasi yang sederhana nih ya. Contohnya spesifikasi yang sederhana misalkan mana ya? Lampiran. Nah ini kakak konsultan sebentar, lampiran berapa ya? Di Microsoft Word, Microsoft Word. Yang masih ada file. Kakak konsultan perorangan, Anda bisa. Sebentar, kakak swakalola, lampiran 2. Nah ini contohnya ini. Nah, ini contoh kalau yang di level 2 nih ya. Nah, spek teknis pengadaan jasa catering. Nah, ini catering nah ya. Nah, ini memang bisa saja formatnya ada latar belakang segala macam unsur tujuan bisa ada. Namun yang paling penting ya tadi kita cek nih. Nah, ini kan ini spek spek mutunya apa nih? Kualitasnya oh ini komposisi nih ya. Komposisi nih 100 gram segala macam. Kemudian spek jumlahnya nih, volumenya berapa nih, satuannya apa nih kan ya, yang kedua.
Terus ada tempatnya di mana nih, ya kan? Nah, dikirimnya kemana nih, mana ya? Tempatnya mana? Tempatnya sudah ada belum nih? Tempatnya sudah ada dikirimkan kemana nih? Nah, ini waktunya nih, waktu ya. Kemudian tempatnya mana tempatnya nih? Alamat. Nah, ini belum ada nih. Tempat dikirimnya kemana nih? Nah, belum ada, munculkan nih. Tempatnya di mana ya. Kemudian layanannya apa nih? Layanan nih, operator standby ya untuk menjaga makanan atau layanannya. Nah, ini misalkan contoh spek yang sederhana seperti itu ya. Ini membuat spek. Kemudian kalau kakak, kerangka acuan kerja misalkan contohnya dalam buku kerja apa level 2 ya TPP-KTPC misalkan tadi apa ada konsultan itu ya ada konsultan apa pembuatan modul dari contohnya ya nah ini misalnya perorangan nih kakak nih ya nah ini kan nah ini ada sama juga latar belakang boleh silakan ya tapi yang paling penting itu mana aku nggak ada itu segini ya kurang ini sebentar coba lihat di wordnya yang lebih lengkap terus peran mana konsultan peran dua ya peran dua nah ini yang peran dua nah ini ya nah nanti yang paling penting di sini nih nah ini kualifikasi tenaga ahli nih pendidikannya pengalamannya ya atau kemampuan lainnya apa tugas tanggung jawabnya apa ya nah, outputnya apa ya nah kemudian ada nah ini bisa ditambahkan juga metodologi cara pembuatannya bagaimana misalkan untuk membuat modul ini harus sesuai dengan apa ketentuan peraturan kepalalan ya karena kan ini modul untuk ASN ya untuk pelatihan modul atau mengikuti peraturan dari Kemenakkertrans terkait pembuatan buku informasi selain bahan tayang nah itu prosesnya bagaimana pembuatannya wah alhamdulillah hujan nih di Bogor nih oke nah itu teman-teman semuanya gambaran terkait pembuatan spesifikasi teknis ya. Silakan apabila ada pertanyaan ya. Hujan nih alhamdulillah di Bogor nih mudah-mudahan sinyal tidak ini. Di tempat teman-teman bagaimana hujan nggak nih? Izin bertanya, Pak. Boleh, boleh, boleh. Silakan, silakan. Alhamdulillah hujannya udah tadi pagi, Pak Heldi, di Jakarta. Oh di Jakarta, kok di sini baru hujan ya? Di situ nggak hujan, Jakarta nggak hujan. Udah tadi pagi, Pak. Oh, ini saya hujan besar. Tadi siang juga hujan. Ini sekarang hujan besar ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Gimana, izin, gimana, gimana? Silakan. Bapak izin bertanya, Pak. Mungkin tadi Hmm, agak terputus saya Zoom meeting ininya, Pak, Zoom-nya sambungannya. Kalau tadi kan ya, Bapak sudah menjelaskan secara detail itu bagaimana penyusunannya, memperhatikan apa saja. Tapi apakah ada aturan ya. khusus, Pak, yang mengatur bentuk kerangka acuan kerja perencanaan dan spek teknis, Pak? Jadi yang mengatur khusus bentuknya harus seperti ini loh bakunya gitu. Ada nggak sih Pak? Izin Pak, itu aja. Makasih Bapak. Sebentar, sebentar agak terputus-putus. Apakah ada apa aturan atau format atau Iya, gimana yang ditanyakan yang iya Pak. diminta? Iya, aturan yang mengatur format bentuk dasar sebuah kerangka acuan kerja Oh, perencanaan maupun spesifikasi teknis Pak. Gitu. Untuk baik. untuk Oke, dipedomani gitu Pak. Iya. Terima kasih Pak baik, Heldi. baik, baik. Assalamualaikum. Ya, sama-sama, Mbak Dian. Baik. Untuk format standar, ya format standar paling ada di modul pelatihan, Mbak Dian. Di format standar ada di modul pelatihan level 2, level 3 ada ya untuk format standar ya. Tapi itu silahkan bisa dikembangkan lagi ya. Jadi format itu kan standar itu tidak harus seperti itu ya. Tapi yang paling penting ya sesuai tadi yang kita bahas ya. Yang paling penting itu ada tadi minimalnya ini sudah terpenuhi ini minimal yang tadi ini. Nah, jadi di dalam apa? Di dalam spek kita mana tadi di dalam spek kita komponen minimalnya itu sudah ada. Nah, ini minimalnya harus ada nah ini ada mutunya ya, ada apa? Ada jumlahnya, waktunya dan layanannya.
Jadi di dalam aturan Perpres atau Perlem itu tidak ada, sepengetahuan saya tidak ada. Tapi kalau saya salah tolong koreksi ya. Karena Perlem 12 juga saya belum tamat-tamat ya. Tapi di dalam modul-modul ada tadian. Ada di modul PPK tipe C ataupun level 2, level 3, level 4 ada contoh-contohnya. Nah, itu bagiannya. Atau kalau mau lihat spek bikinan saya boleh nih ya. Nih, coba saya buka sebentar. Saya buka apa di office saya nih ya. Ya, mudah-mudahan lancar ya. Eh, bentar. Up. Ini, ini yang biasa saya buat ya. Mudah-mudahan koleksinya lancar ya. Jangan sabar dulu nih. Sabar. Lihat screen ya. Jadi gitu Mbak Dian ya, sambil menunggu. Jadi pada intinya ya paling kita bisa menggunakan format-format yang ada di modul pelatihan level 2, level 3 tuh ya. Kalau level 1 kan masih konsep aturannya saja. Nah, di level 2 sudah ada contoh-contohnya ya. Oke, kita udah lambat. Oke, saya sebentar. Saya coba kita lihat. Ini salah satu contoh saja ya. Contoh yang apa pada saya buat mudah-mudahan sabar ya, ini agak sabar sabar. Coba dulu. Nah, maka ini saya sebagai PPK kan ya. Ini berikan contoh yang apa? Yang PPK yang saya buat ya. Ya sebetulnya konsepnya tadi sama ya. Ada yang sama ya. Ini contoh apa? Spek dan HPS ya. Yang saya buat sabar dulu ya, teman-teman semua. Pokoknya kurang lebih ya konsepnya bahwasannya komponen minimalnya sudah terpenuhi, mutunya ada, kualitas, kuantitasnya jumlahnya berapa, waktunya tepatnya di mana ya, waktu tepatnya di mana. Nah, kemudian juga tadi ketentuan dalam Perpres, masalah PDN ya, masalah apa, SNI ya, sudah tercover semuanya. Ini lambat ya, maaf sebentar. Nah, ini contohnya nih. Hmm, contoh. Halo, ada gangguan ini? Suara saya terdengar? Masih terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Apakah terdengar Mantap. ya? Memang share screen-nya hilang barusan ya. Bentar nih karena hujan ya. Ya, ini agak lambat ini apa? Saya mau buka e-office tapi agak lambat, telat kayaknya susah nih. Ya gitu, Mbak Dian jawabannya ya. Di dalam aturan tidak ada format standarnya, tapi kalau bisa mau mencontoh format standar ada di web. Ini konsep dasarnya seperti itu. Coba saya cek sekali lagi bisa. Nah ini film ini. Kemudian kuat kalau film ini. Siap, Pak Heldi. Terima kasih banyak, Pak Heldi. Aduh, putus lagi. Oke, ini putus lagi. Apakah terdengar suara saya?
Terdengar, Pak. Siap, baik. Terima kasih, Nah, Pak baik Heldi. ya. Siap. Ini apa share screen-nya kelihatan nggak nih? Share screen terlihat ya? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Nah, ini contoh spek yang saya buat ini ya. Tapi kok terputus ya. Aduh, di iPad nggak bisa baca semuanya. Anda nggak bisa baca semuanya di iPad nih. Ada, mohon maaf. Ya, Mbak Dian gitu, Mbak Dian ya. Mohon maaf, saya nggak bisa munculin semuanya ternyata nih ada. Atau coba masuk ke Drive dulu sebentar. Saya masih penasaran. Iya, Nah, Pak. Nggak masuk ke apa-apa, Drive. Pak. Siap. Bentar, Terima bentar, kasih, bentar, bentar. Pak. Bentar, Google Drive nih ya. Google Drive. Drive ke Google. Mungkin bisa ke Drive. Bentar, Google Drive. Coba masuk ke sana ya. Drive. Kita langsung ke Drive-nya masih ada nggak? Sebentar, jangan bisa diakses ya. Coba dulu deh. Ya, berat nampaknya ya. Nanti di WA Telegram saja Mbak Dian ya untuk contohnya ya. Mohon maaf nih, agak berat nih loadingnya ternyata ya. Oke, oke silakan kalau ada yang mau bertanya lagi ya. Ini kita lihat di chat dulu nih chatnya. Waduh terputus tadi ya. Ini tadi terputus sehingga chat yang awal tadi nampaknya ada pertanyaan. Tolong diketikkan lagi ya. Tadi yang bertanya di awal, tolong diketikkan lagi karena chatnya tadi kan jumlah terputus ya sehingga di saya ini hanya ada satu chat ini nih. Hanya dari ada Pak siapa Pak Evan nih, Mas Evan. Untuk belanja makan minum, spekmu itu berdasarkan apa ya? Dari perusahaan Bapak sebelumnya berupa merek, strategi komisi. Nah, nih. Makan minum ya, makan minumnya makan minum gimana nih? Apakah catering ya? Mungkin saya anggap catering ya. Untuk catering. Nah, kalau apa catering ya itu bisa beberapa kombinasi ya, bisa kombinasi misalkan kombinasi tadi apa kalau di contoh yang di level 2 itu dengan komposisi jadi nasinya sekian gram, nasi kan kalori ya, daging protein sekian gram, dagingnya variasinya bisa daging ataupun lauk seperti itu ya, kemudian ada buah-buahan sayuran, nah itu komposisi itu, kemudian bisa dikombinasikan juga dengan merek misalkan minumannya air dalam kemasan merek apa kalau ada preferensi ya, atau mungkin minumannya diganti dengan minuman lokal ya, kita kan memberdayakan usaha mikro kecil ya. Siapa tahu ada kalau di Garut tuh apa Jennifer apa Jennifer apa jeruk nipis peras apa gitu kan. Nah, bisa menyebut merek kan untuk memberdayakan usaha mikro kecil. Kudapan-kudapannya ya mungkin bisa ada merek-merek lokal yang kita pakai, ya gunakanlah kita bisa menggunakan spek mutu ya, spek mutu dengan menyebut merek seperti itu ya. Itu Mas Evan ya. Kemudian Pak Udin Patot. Nah, makasih nih Mas Evan ya. Oh, dan berarti untuk membuat spektek berdasarkan sampel bisa berdasarkan dibantu penawaran barang dari si calon penyedia. Kalau ini kalau terkait penawaran barang dari si calon penyedia, ya bukan hanya untuk sampel ya, untuk apapun ya ini konteksnya harus ini dulu. Konteksnya ya harus intinya sampel itu ya sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang dibutuhkan oleh user itu yang bagaimana gitu kan ya. Ya kalau memang ada pelaku usaha yang bisa memberikan sampel yang ternyata sesuai dengan kebutuhan ya, ya silakan dipakai. Tapi tentunya tadi di awal makanya ingat ada etika pengadaan. Jangan sampai
kita menggunakan sampel itu untuk memberikan karpet merah atau untuk memenangkan si penyedia tersebut gitu kan, apalagi kalau ada polusi, ada feedback dan sebagainya. Intinya ya bisa-bisa saja kita menggunakan sampel dari satu pelaku usaha, tapi tentunya dengan tetap menjaga etika gitu ya. Udin Petot, wah namanya keren ya. Pada intinya ya tadi, sampel itu ya harus sesuai kebutuhan, terlepas sampel itu dari mana, terlepas ya, bisa dari pabrikan, bisa dari pelaku usaha, atau bisa dari user, ya intinya yang dibutuhkan oleh user itu yang bagaimana, dan itu susah dituangkan dalam kata-kata, susah dituangkan dalam tertulis, ya sampel begini nih butuhnya. Gitu ya Pak Dirpati ya. Jadi ini sudut pandangnya bukan masalah dari siapanya, tapi intinya sampel tersebut ataupun spek yang kita tuangkan tersebut sesuai memenuhi kebutuhan dan bisa sepaham semuanya bahwasannya ini loh kebutuhannya. Gitu Pak Udin ya. Kemudian spek PKK kan disusun berdasarkan keahlian. Oke. Jika di unit kerja dinas instansi kerja tidak ada personil yang mampu untuk itu sebagai tim teknis dalam membantu PPK, kita bisa meng-hire konsultan. Ya, dalam artian kita bisa meng-hire tenaga atau tim ahli. Nah, bukan hanya konsultan. Konsultan itu kan kita kesannya seperti badan usaha ya, seperti apa ya, seperti pelaku usaha ya. Dalam artian ya kita bisa membentuk tim atau tenaga ahli ya, tenaga ahli yang mengerti terkait barang jasanya, ya bisa dari badan usaha, bisa dari perseorangan, bisa dari kalau di dinas kita nggak ada, bisa dari dinas lain, bisa dari instansi lain, atau dari kementerian lain ya. Nah, itu tugas ahli pengadaan untuk bisa sourcing. Ahli pengadaan itu kan ahli mencari, ahli sourcing, nah, di mana suppliernya. Ketika kita ada kebutuhan, kan kalau waktu sesi apa, sesi pertama atau sesi kapan? Kalau salah sesi paling pertama ya, kan filosofi pengadaan itu kan kurang lebih sebetulnya keberadaannya sudah ada sebetulnya. Yang dibutuhkan itu sebetulnya sudah ada produknya itu ya, minimalnya sudah menjadi kebutuhan itu pasti ada kan, minimalnya di pemikiran si user kan. Tapi ya kita dari keberadaan di user tadi, keberadaan kebutuhan tadi, produk di kebutuhan tadi, ya kita selaku ahli pengadaan itu ada di siapa? Apakah ada di pelaku usaha? Apakah ada di internal kita? Kita bisa wujudkan oleh internal kita dengan swakalola tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 di Ormas, di PTN, PTS gitu kan? Atau di pelaku usaha. Nah, itu kan keahlian kita untuk mencari, untuk mengeksiskan, untuk menghadirkan keberadaan kebutuhan tadi menjadi produk yang bisa dipakai oleh user. Nah itu, nah ini apa? Untuk bisa salah satunya selain mencari produk, ya kalau kita belum bisa menuangkan kebutuhan ke dalam spek, ya kita juga harus punya keterampilan untuk mengadakan tadi orang yang ahli ya untuk bisa membantu PPK. PPK kan bisa dibantu tiga tuh ya, ada tim teknis, tim atau tenaga ahli, dan tim pendukung ya, tim pendukung untuk keuangan, tim teknis untuk lebih ke manajemen pengadaannya, kemudian untuk tim tenaga ahli ini lebih ke apa, terkait produknya seperti itu. Nah nanti penghonorannya atau pembayarannya bisa diundang rapat, bayar ojek rapat, atau dengan pengadaan langsung kalau di kontrak silahkan itu ya, bisa beragam gitu ya. Begitu ya Pak Udin Petot ya. Jadi kalau PPK, Pokja tidak mengerti, dan kemungkinan ya tadi itu pengadaan apa, segalanya memang butuh pengadaan ya, banyak hal butuh pengadaan, tapi ya ahli pengadaan belum tentu tahu tentang banyak hal, tentang semua hal. Ya ahli pengadaan harus mencari yang mengerti itu tentang produknya. Tapi ya tadi saya bilang asiknya di pengadaan itu tadi kita bisa terus belajar tentang satu hal, hal yang baru dari yang akan diadakannya. Gitu Fadil Patat ya. Jadi silahkan mencari personil ya yang mengerti, yang ahli ya untuk bisa membantu PPK, bisa membantu Pokja ya.
Nanti perikatannya bisa dengan apa honor rapat, bisa dengan OJ, bisa dengan kontrak juga ya disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing instansi. Begitu ya Pak Petot, Pak Arif. Untuk KAK jasa konsultan referensi itu bisa dilihat di mana? Ya tadi ada di level 2 ya level 3. Nanti di ini di diskusi di Telegram grup aja ya. Kita bisa kirim-kirim di Telegram grup. Izin koreksi untuk spektak yang saya buat itu sudah sesuai. Boleh, boleh sebentar ya. Bentar. Dalam penyebutan merek, dalam spektak itu ketentu seperti apa? Penyebutan merek tadi di pasal 19 ya. Pasal 19 ayat 2 ya, yaitu hanya untuk apa? Hanya untuk komponen, hanya untuk suku cadang, hanya untuk bagian dari satu sistem yang sudah ada, dan hanya untuk produk yang sudah tayang di katalog elektronik atau toko daring dengan eksekusi purchasing ya. Nanti kalau ini lihat lagi rekamannya ya. Oke, silahkan. Kalau udah dapat baik paham. Oke, alhamdulillah. Nah, kita lihat nih dari apa? Siapa nih namanya? Kok mirip ini Heldiani ini? Mirip dengan nama saya. Seriusan. Coba nih kuatnya nih. Downloadnya benar-benar kuatnya. Oke. Nah, apakah sudah terlihat ini tayangannya, share screen-nya, teman-teman semuanya? Sudah, Pak. Nah ini yang kita bahas ya, itu apa? Mbak atau Mas Heldi ini kok sama mirip ini beneran deh, mana suaranya? Mengapa Saya mic itu? saya Mbak atau Ibu aja dipanggil. Namanya Heldi, betul itu? Benar, Pak. Saya Wah, sama berarti namanya. Pantesan, saya juga suka dipanggil tiba-tiba Bu Heldi katanya. Waduh, biarin aja ya. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, nah ini nggak apa-apa kita bahas di sini ya, Mbak Heldi ya. Tuh, jadi nggak enak nih buat Mbak Heldi. siap, Pak. Baik, kita lihat ya. Tadi ini kita apa scan cepat aja ya. Bahwasannya tadi kan ketentuan minimal spek itu harus ada spek mutu, spek waktu, kemudian apa jumlah ya, waktu lokasi dan layanan. Kita lihat spek mutunya nih, spek mutunya ini kan full day ya, mutu kualitas. Nah, ini dituangkan. Nah, ini full day. Ini tuh apa sih? Ini pengadaan makan minum ya. Makan minum ya. Makan minum. Oke. Spek mutu kualitasnya. Nah, ini paket meeting minimal, ruang rapat, ruang VIP satu kali. Ini ketentuan terus, checklist KFP, kinerja minimal, 100%, 100% rapat, tingkat katalognya segini. Ini yang sudah ada dalam katalog ya ini ya. Oh iya ya makasih ya. Iya, Pak, benar, Pak. Oh jadi ini ya, makan minum sudah dalam katalog ya. Ini IO atau full day meeting ya. Ya, gitu. Ya kita lihat dulu ini kelas dulu ya. Spesial waktu ada nih ya. Kebutuhan silakan. Ini saya belum lihat detail ya. Ini hanya kelengkapannya aja layanan ruang lingkungan terus. Oke. Nah, coba kita lihat lagi ya. Pertama, spek mutunya berarti mutunya ini ya. Mutu kualitasnya ini ya, paket full day ya. Iya, benar, Pak. Paket full day, satu kali makan, dua kali snack ya. Nah, ini ya tinggal apa? Nah, ini masih sedikit aja, tapi ya maksudnya ini harus didetailkan lagi ya. Ini satu kali makan itu makannya apa, kan dua kali snack itu snacknya apa, permen, air minum, apakah ya apa nah ini 100% itu angka kerja minimal ini bagaimana ininya apa breakdown ininya dalam artian misalkan kalau kualitas enak atau enggak kan bisa dari hasil survei sederhana kepuasannya gitu ya apakah enak atau enggak nanti dalam kontraknya bisa saja kalau makanan tidak enak bisa ada dendanya seperti itu bisa didetailkan ya nah ini tapi ya ini sudah ada tapi tinggal bagaimana detailingnya nah itu kan
snacknya apa, bagaimana standarnya ya, itu bisa didetailkan lagi ya. Tapi minimal sudah ada kualitasnya seperti itu. Kemudian apalagi spek jumlah, nah ini kan jumlah ada 65 packs jumlahnya ya, nih one packs-nya. Ini ada full day atau ini full buat Full day, Pak. Dua full kali day ya. snack, ya 1 kali makan Oke, siang. ya. Ini kualitas sudah ada ya 65 packs ya. Ya. Ya kalau secara ini kan sudah ini ya, sudah lengkap ya, kuantitas ada, waktu juga, waktu ini sesuai paling lambat 24 Januari atau 1 hari kalender. Nah, ini dari tanggal 24 Januari ya pelaksanaannya ya. Betul, Pak. Pelan-pelan oke. Respon time. Nah, ini maksudnya respon time-nya berapa nih? Ini kan hanya definisi nih. Respon time itu apakah lama induktor? Nah, ini kan ini baru definisi saja nih. Cuma respon time-nya berapa lama nih ketika kita ada komplain, berapa jam itu kan si si penyedia ini merespon, tapi belum menyelesaikan. Belum 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 menyelesaikan, masih misalkan ada tumpah kopi misalkan ya gitu ya. Atau AC terlalu dingin misalkan gitu ya. Nah, itu responnya berapa lama, kemudian fixnya berapa lama. Nah, ini kan baru 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 definisi ya. Nanti silakan, ini baru baru sekilas saja ya. Ini kayaknya baru definisinya silakan. Nah, ini sudah ada apa-apakan, oke. Layanan. Nah, ini kayaknya baru definisinya. Apa sih yang layanan harus harus tersedia apa gitu kan? Apa dalam realnya gitu ya. Jadi harus clearnya. Ini pembelian instalasi, ini maksudnya apa nih? Ini masih bahasa umum ya. Kalau dari sisi ada ya, Mbak Heldi ya. Tinggal ya apa ininya nih kayaknya kontennya nih bagusnya di detailing lagi nih nampaknya nih ya. Oke, oke, siap, Apa Pak. ah, apa kalau dalam kayak persyaratan kualifikasinya ini ada nih siupnya ada, tapi ini siupnya mesti berlaku nggak, betul nggak itu nih kayaknya perlu dilihat lagi nih nampaknya ya, kelihatan sekilas ya, Oh sekilasnya iya, perlu dilihat lagi ya Bel ya. siap, siap. Ya contohnya tadi kan kayak ini nih yang tadi yang dilihat kayak apa, nah nih respon time, fix time, nah ini kan ini baru definisi saja, tapi harus dalam spek harus dipastikan respon time itu berapa, misalkan respon time 1 jam misalkan ya, dalam Iya, artian betul. kalau kita ada komplain harus direspon dalam waktu 1 jam. Nah terus fix time-nya berapa lama gitu kan. Nah, fix time-nya misalkan, tapi ini kan 1 hari ya, berarti harus 15 menit, misalkan fix time-nya harus setengah jam, karena kan nggak mungkin kita nunggu berjam-jam, ada mic yang rusak, ada speaker yang rusak, masa nunggu berjam-jam, kan acara bisa terhenti kan. Nah, respon time misalkan 5 menit, fix time-nya 15 menit. Nah, nanti dari spek ini, ya sederhananya ya, ini harus ngalir terus ke kontrak. Di kontrak harus dituangkan, kalau respon time-nya tidak terpenuhi, itu apa dendanya. Kalau fix time-nya tidak terpenuhi, apa dendanya. Seperti itu. Ya. Gitu ya, Oke, siap. Mbak Heli dan teman-teman semuanya ya. Dan ini juga kalau kita kuat dalam membuat spek, kuat dalam membuat apa kontrak ya, membuat kontrak itu kan dokumen resiko, semua resiko sudah muncul di sana. Ya ini sedikit ini ya. Kadang kan suka ada tadi terkait etika ya. Kadang kan ada yang suka tidak beretika ya. Ibaratnya oh, ini harus si A, si B penyediaannya gitu ya. Ya tidak usah takut. Ibaratnya kan kalau pengadaan langsung kita bisa saja menunjuk si A atau si B. Tapi yang paling penting kerjaannya benar kan? Betul nggak? Nah kita kita ikat tuh di kontrak ya. Dalam artian kalau kontraknya speknya kita kuat, kontraknya kita kuat, robust ya, bagus gitu ya. Nah, ini kan PPK juga, PPK penyedia juga nggak bisa macam-macam gitu kan. Kalau tadi di sini respon 5 menit, di dalam kontrak sudah tertera. Kalau lebih dari 5 menit, denda apa? Silahkan nanti kita cari denda. Kalau fix time-nya 15 menit, lebih dari 15 menit, dendanya apa? Makanan tidak enak, dilihat dari hasil survei, kepuasan.
Kalau lebih dari apa, kalau kurang dari 70% yang menyatakan enak, berarti itu dianggap tidak enak tuh. Nah, kalau kurang 70%, dendanya apa? Nah, itu nanti dendanya dikurangi dari pembayaran, ya kan? Itu. Narasumbernya tidak sesuai atau misalkan booth pamerannya tidak sesuai dengan spek, ya dendanya sekian. Kita bayarkan ya dikurangi denda. Begitu kurang lebih ya teman-teman semuanya ya. Ini sangat penting sekali kita membuat apa spek yang bagus, yang kuat ya nanti ini akan di apa akan dilanjutkan ke kontrak ya di kontrak tuangkan tuh spek yang sudah bagus tadi, sudah kuat tadi, sudah robust tadi tuangkan. Nah plus ketika tidak sesuai spek apa konsekuensinya gitu ya, mitigasi resiko. Oke, dalam selanjutnya ini Evan, dalam penyusunan spek boleh menyebutkan merek, metode penyusun ya boleh, boleh. Hanya saja tadi kita nyebut merek itu mau nyebut merek mau tidak ya spek kita harus sesuai kebutuhan. Kan prinsipnya gitu kan ya. Spek kita sesuai kebutuhan. Karena ya ingat tujuan kita kan tujuan pengadaan agar apa tujuan pengadaan tercapai ya tadi harus value for the money ya. Jadi semua pengadaan kita harus tepat ya, tepat kualitasnya, kuantitasnya, waktunya, tempatnya ya, biayanya dan penyediaannya. Gitu ya. Jadi terlepas nyebut merek atau enggak, ya harus sesuai dengan kebutuhan kita. Ya tentunya untuk e-purchasing, barang jasa dalam katalog, sesuai aturan boleh nyebut merek. Tapi pertanyaannya, merek tersebut apakah memenuhi kebutuhan? Ya, karena pembentukan spek itu harus sesuai dengan kebutuhan. Gitu ya. Ada beda nggak sih, Pak? Wah, ini apa? Pakai intonasi nih. Ada beda nggak sih, Pak? Penyusunan spek teknis untuk pakai sederhana dengan pakai tidak sederhana, tapi tidak kompleks. Waduh, tidak sederhana tapi tidak kompleks. Ya, yang tidak kompleks, yang level 3 lah ibaratnya gitu ya. Tidak sederhana tapi tidak kompleks. Sebetulnya konsep-konsep teorinya sama. Nanti tinggal ini yang beda antara sederhana dengan yang tidak sederhana tapi tidak kompleks ataupun bahkan kompleks ya kedalamannya, kedetailannya itu. Tapi konsepnya sama dalam artian mau yang sederhana, mau yang tidak sederhana, tidak kompleks ataupun kompleks harus jelas mutunya bagaimana nih. Kalau yang sederhana mungkin ya mutunya bisa langsung nyebut merek, satu merek selesai. Ya kan? Tapi kalau yang tidak sederhana tapi tidak kompleks mungkin selain merek ada layanan. Tapi kalau yang kompleks mungkin ya ada nyebut merek, ada yang komposisinya juga. Itu apa ya tadi kompleksitasnya semakin beragam. Ada layanan juga, misalkan seperti pelayanan pemeliharaan gedung yang gedung bertingkat berapa gitu ya. Nah, itu kan layanannya ada layanan gondola, ada layanan kelistrikan, ada layanan mechanical engineering. Itu tentunya semakin detail itu kan, dan itu menuangkan kualitasnya ya bisa beragam atau mungkin cukup kinerja saja, misalkan kalau toiletnya WC-nya WC kering berarti WC harus selalu kering, udah selesai. Cara mengeringkannya bagaimana, tadi kita menggunakan spek kinerja, terserah caranya gimana, pokoknya harus selalu kering. Nah misalkan seperti itu Mas Evan ya. Jadi secara konsep teoritikal ya tadi komponen minimal tetap sama, bagaimana kualitas mutunya, kuantitasnya, waktu tempatnya ya, dan layanannya sama konsepnya harus ada itu. Cuman ya untuk yang sederhana tentunya ya kedalamannya, kedetailannya ya, semakin rumit, semakin kompleks ya tentunya semakin rinci, semakin detail ya, karena skupnya kan semakin banyak skupnya, kemudian juga usaha-usaha metode-metodologinya tentu akan semakin rumit lah gitu kan untuk pelaksanaan. Gitu, Mas Evan ya. Oke. Ada lagi teman-teman semuanya yang perlu didiskusikan? Eh, Pak Rahe ada komentar? Silakan, ada masukan Pak Rahe? Ada. Baik, cukup ya teman-teman semuanya untuk malam ini. Ada lagi chat siapa nih?
Oh, ada. Pak, perlu diminta oleh PP kah berapa nilai TKDN dari spek yang disusun oleh PPK? Ya intinya pejabat pengadaan atau Pokja kan nanti kan alurnya gini, alurnya kan PPK kan membuat spek, membuat HPS, membuat draft kontrak dituangkan dalam dokumen persiapan pengadaan. DPP diberikan kepada Pokja atau pejabat pengadaan kalau pengadaan langsung atau purchasing ya. Nah itu nanti dilakukan review DPP. Nah silakan Pokja ataupun PP mereview tuh dari speknya. Nah tadi cara mereviewnya tadi yang sudah dijelaskan. Ini komponen minimal speknya sudah masuk belum? Mana spek kualitasnya? Mana spek jumlahnya? Mana spek waktunya, lokasinya, layanannya apa? Mana? Kemudian ketentuan terkait dengan Perpres ya. Nah, ini sudah ada PDN. Nah, tadi kan TKDN PDN kan? Nah, ini mana terkait PDN TKDN-nya nih? Nah, kita lihat nih, ini apa sih kebutuhannya nih? Ini mau mengadakan apa sih? Gitu kan? Nah, ini mau mengadakan apa sih? Oh, komputer buat apa sih? Nah, dari situ kan PP Pokja selaku ahli pengadaan juga melakukan sedikit banyak penelitian lah, riset kecil lah gitu kan. Kalau dibutuhkannya itu untuk multimedia, oh iya ini Apple ini, iOS ini, emang nggak ada PDN-nya, oke selesai. Tapi ini komputernya kayaknya untuk komputer biasa saja, banyak nih yang PDN TKDN. Nah, kalau seperti itu berarti ya dalam reviewnya dituliskan bahwasannya PPK apa belum apa menuangkan terkait penggunaan PDN dan apa produk yang sudah memiliki TKDN. Kebutuhan laptop ini untuk perkantoran umum yang sudah banyak apa barang jasanya dalam katalog elektronik yang memiliki TKDN misalkan minimal 40% plus BMP seperti itu. Itu kurang lebih apa Mas Evan ya. Jadi ya silakan tergantung kebutuhannya ya. Jadi apa eh, ini kan pertanyaannya perlu diminta oleh PP kah berapa nilai TKDN dari sebagian disusun? Ya kalau memang apa? Kalau memang menurut penilaian PP ataupun Pokja seharusnya kebutuhan dari barang atau dari pengadaan ini sebetulnya bisa dipenuhi oleh PDN ber-TKDN. Nah, dalam reviewnya tuangkan. Jadi dalam berita acara review dokumen persiapan pengadaan, berita acara DPP ya, nah, dituangkan apa tuh hasil review. Jadi filternya begitu, filter kan dari kebutuhan ya difilter oleh PPK kebutuhannya nanti ada formulir identifikasi kebutuhan difilter sampai PPK tuh menjadi spek jadi HPS ada kontrak nanti itu DPP itu spek HPS ada kontrak diberikan ke PP Pokja difilter lagi direview menjadi berita acara hasil review kalau sudah oke barulah dijadikan dokumen pemilihan nanti direview lagi oleh peserta tuh di unleashing harusnya gitu ya seperti itu. Oke, cukup ya teman-teman semuanya ya. Terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya. Alhamdulillah bisa berdiskusi sharing-sharing malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Nanti teman-teman yang apa tidak bisa hadir bisa rekamannya selalu diupload di YouTube. Demikian, sampai jumpa minggu depan ya, Selasa malam ya. Kemudian apabila ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan bisa di grup ya, di grup Telegram. Apabila ada masukan, saran ya, kritik ya, dan plus solusinya tentunya ya, solusinya gimana gitu ya. Silahkan di grup ya diskusi ya, jangan ragu untuk berdiskusi ya ataupun yang mau bantu jadi admin untuk jalanin kuis ya banyak juga di grup Telegram yang kuis star gitu ya saya juga udah nggak sempat gitu ya silakan kalau mau yang bantu-bantu untuk kemajuan pengadaan dan kemajuan apa kehidupan secara umum lah di Indonesia. Demikian sekali lagi terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Salam sehat selalu, sukses selalu, dan bahagia selalu. Dan salam pengadaan dari Bogor. Terima kasih.